Pendekatan konstruktivis sosial pengajaran. Yang pertama ada pendekatan sosial di luar konteks konstruktivis. Pendekatan ini menekankan konteks sosial dari pembelajaran dan gagasan bahwa pengetahuan saling dibentuk dan dikonstruktivis. Atau cara belajar mengajar yang bertujuan untuk memaksimalkan pemahaman siswa. Pembelajaran berbasis konstruktivis memberi kemungkinan kepada siswa untuk aktif menggali pengetahuan yang dapat meningkatkan pemahaman terhadap konsep-konsep dan prinsip yang dipelajari. Peristiwa belajar akan berlangsung efektif jika siswa berhubungan langsung dengan objek yang sedang dipelajari yang ada di lingkungan sekitar. Kognisi berdasarkan situasi. Mengacu pada ide bahwa pemikiran selalu ditempatkan atau disituasikan dalam konteks sosial dan fisik. Hal ini mengacu pada gagasan bahwa terjadi pemikiran dalam konteks sosial dan fisik. Dengan kata lain, pengetahuan tersimpan dalam otak dan terhubung ke konteks saat pengetahuan dikembangkan. Misalnya, untuk memperluas pengetahuan siswa dan pemahaman tentang gunung berapi, beberapa siswa ditempatkan dalam peran ilmuwan mempelajari gunung berapi aktif, sedangkan siswa lainnya diberi tugas melaporkan dan diharapkan kepada tim evakuasi darurat. Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan untuk dapat menerapkan pendekatan konstruktivis dalam aktivitas pembelajaran, yaitu yang pertama ada mendorong siswa untuk aktif dalam pembelajaran. Caranya itu dengan membuat siswa memperhatikan atau membuat tertarik dengan materi apa yang sedang dipelajari, dan juga adakan sesi tanya jawab. Yang kedua ada pengetahuan dibangun oleh siswa, yaitu dengan cara memberikan kesempatan siswa untuk menentukan atau menerapkan ide-ide baru. Yang ketiga, ada mengajar adalah proses membantu siswa. Guru tidak mentransfer pengetahuannya yang telah dimiliki, melainkan guru itu membantu siswa untuk membentuk pengetahuannya sendiri. Guru dan teman sebaya sebagai kontributor bersama dalam pembelajaran siswa. Jadi pada pendekatan konstruktivis sosial itu ditekankan juga bahwasannya peran guru dan teman sebaya atau teman sepantaran itu dapat berkontribusi memiliki andil gitu pada proses pembelajaran siswa. Di sini ada 4 faktor yang dapat mendorong atau mewujudkan hal tersebut bisa terjadi gitu. Yang pertama ada perancah, yang kedua ada magang kognitif, yang ketiga ada bimbingan belajar atau tutor, yang keempat ada pembelajaran kooperatif. Masuk ke perancah. Perancah itu merupakan teknik mengubah tingkat dukungan selama dalam rangkaian sesi pengajaran. Seperti itu. Nah, karakteristiknya dari perancah itu ada 3. Yang pertama kontingensi atau sering juga disebut dengan tanggapan. Dukungan yang dibedakan. Nah, jadi guru harus bisa gitu menyesuaikan dukungan yang dia berikan kepada kemampuan siswa yang sudah cukup baik dan yang kemampuan siswa yang belum cukup baik, dan itu porsinya berbeda. Itu kontingensi. Yang kedua adalah feeding, itu adalah penarikan secara perancah. Nah, pada tingkatan ini guru sudah mulai memudarkan dukungannya atau bantuan yang harus disesuaikan dengan tahap perkembangan anak tersebut. Jadi seorang pembimbing atau guru itu harus memudarkan bantuan ketika siswa atau anak didiknya sudah ada di tingkat atau keterbutuhan atas bantuan menurun dari waktu ke waktu kayak gitu. Itu feeding. Yang ketiga ada transfer of responsibility. Ini adalah memindahkan tanggung jawab atas tugas kepada siswa secara bertahap. Jadi contoh daripada perancah itu kayak gini. Seorang guru memberikan dukungan atau bantuan kepada siswanya. Nah, di hari pertama sang guru itu memberi dukungan atau bantuan kepada siswa 100%. Sedangkan di hari kedua mengalami penyusutan dari 100% menjadi 75. Di hari ketiga menjadi 50. Pokoknya setiap hari ada penurunan. Dengan harapan apa? Dengan harapan siswa tersebut dapat mengembangkan yang sudah dibekali oleh gurunya, lalu mengupgrade dirinya sendiri gitu. Dan juga bisa dibilang jangan disuapin terus, nanti siswa tersebut ya stuck di situ aja, nggak akan berkembang kayak gitu.
Itu contoh dari perancah. Yang kedua ada magang kognitif atau pelatihan kognitif juga bisa. Teknik yang digunakan oleh seorang ahli untuk memperluas dan juga mendukung pemahaman bagi pemula. Nah, jadi pelatihan kognitif itu penting dilakukan di kelas untuk membantu murid dalam belajar atau memahami materi pelajaran, kayak gitu. Di magang kognitif atau pelatihan kognitif itu biasanya guru sering memberi contoh strategi untuk mengerjakan tugas yang diberikan pada murid. Lalu guru atau teman yang lebih ahli membantu murid tersebut untuk mengerjakan tugas yang diberikan. Dan pada akhirnya mendorong murid tersebut untuk melakukan tugasnya secara sendiri. Jadi magang kognitif itu atau pelatihan kognitif adalah sebuah cara untuk memahami suatu materi atau bagaimana individu tersebut memperdalam suatu materi. Kayak misalnya tuh kita bikin kata kunci sendiri dalam contohnya begini. Misalnya kita lagi belajar tentang pembiasan. Nah, dari pembiasan itu kan pasti ada pelangi. Nah, dari pelangi kan itu ada 7 warna. Merah, jingga, kuning, lalu apa gitu. Nah, dari situ kan seandainya anak tersebut disuruh ngapalin itu dan lain-lain, pasti sulit itu dihafalin, sulit. Nah, jadinya dibikin kata kunci, jadi kayak Magicu Hibinium kayak gitu. Pokoknya cara individu untuk memperdalam suatu materi dan memahami suatu materi dengan menggunakan kata kunci sendiri dalam belajar kayak gitu. Itu magang kognitif, pelatihan kognitif. Lalu ada bimbingan belajar atau tutor. Di sini merupakan bentuk dasar daripada pelatihan kognitif antara seorang yang ahli dengan yang tidak. Tutor itu dapat terjadi dengan anak kecil atau antara orang dengan kemampuan lebih dengan orang yang kemampuan atau keterampilannya masih kurang, kayak gitu. Bisa disebut juga dengan kegiatan berbagi dari orang yang sudah paham kepada orang yang belum paham. Contoh dari bimbingan belajar itu ada kayak ini. Si A. Oke, jadi si A itu bisa dikatakan dia paham banget ya sama psikologi organisasi gitu. Nge-share atau mengajari si B yang belum paham tentang pio gitu. Akan tetapi dia ngajarinnya menggunakan teknik belajar daripada si A tersebut, belajar pio. Misalnya si A menjelaskan di pio tuh ada yang namanya strength, weakness, opportunity, dan threat. Gitu. Disingkat aja jadi SWOT kayak gitu. Nah, lalu bedanya apa bang? Bimbingan belajar atau tutor dengan magang kognitif. Jadi perbedaannya adalah kalau di magang kognitif itu jadi cara individu tersebut materi dan bagaimana individu tersebut memperdalam suatu materinya. Sedangkan di bimbingan belajar atau tutor itu teknik ya. Teknik dari seorang individu berbagi atau menjelaskan hal yang sudah dia ketahui kepada seseorang yang mungkin belum mengetahui tekniknya kayak gitu. Itu perbedaannya ya. Memang mirip-mirip sedikit. Selanjutnya ada pembelajaran kooperatif. Dan kooperatif itu adalah pembelajaran di mana murid bekerja dalam satu wadah atau satu kelompok gitu. Nah, kelompok ini pun bervariasi jumlahnya sesuai dengan kebutuhan. Biasanya bisa terdiri dari 4 orang, 2 orang pun sudah bisa. Karena berpasangan pun sudah bisa dibilang dengan kelompok. Itu pembelajaran kooperatif. Mungkin ya contohnya itu kerja kelompok, itu sudah pembelajaran kooperatif. Tujuannya apa bang? Ya tujuannya buat satu individu dengan individu lainnya bekerja sama, saling membantu demi mencapai suatu tujuan yang sudah
disepakati. Penelitian pada pembelajaran kooperatif. Slavin 1995. Para peneliti telah menemukan bahwa pembelajaran kooperatif merupakan strategi yang efektif untuk meningkatkan sebuah prestasi. Lalu di bawahnya ada komunitas belajar yang kooperatif perlu ada interdependensi positif dan kerjasama yang baik dalam beberapa level komunitas. Antara lain dari yang tingkatannya paling rendah ada kerjasama dalam kelas. Ini kerjasamanya yang masih lingkupnya dalam kelas, kelompok seperti itu. Lalu di bawahnya tingkatan yang sudah lebih tinggi, yang tadinya hanya di internal kelas satu kelas saja, di kedua tingkatannya sudah lebih tinggi lagi, kerjasama antar kelas gitu. Lalu yang ketiga tingkatannya menjadi lebih tinggi lagi, di mana kerjasama antar kelas di sini tingkatannya sudah lebih tinggi lagi menjadi antar sekolah gitu, sekolah satu ke sekolah lainnya. Lalu yang keempat ada kerjasama sekolah dengan orang tua. Nah di sini mungkin jika ada sesuatu yang ingin ditingkatkan, alangkah baiknya memang ada pembicaraan atau diskusi dari pihak sekolah dengan orang tua untuk mencari sebuah solusi gitu, problem solving. Kira-kira apa yang pengen dicari dan didapatkan kayak gitu. Lalu yang kelima itu kerjasama sekolah dengan lingkungannya. Di sini juga sudah dalam membentuk komunitas belajar yang kooperatif, bisa saja sekolah melibatkan lingkungan sekitar untuk mendapatkan atau menciptakan komunitas belajar yang kooperatif. Bisa jadi dengan sekolah mungkin mengadakan kerja bakti di suatu tempat, lingkungan itu pun bisa membentuk komunitas belajar yang kooperatif. Evaluasi pembelajaran kooperatif. Di sini terdapat dua aspek dari pembelajaran kooperatif, baik aspek positif dan juga aspek negatif. Di aspek positif yang pertama, di sini pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan rasa saling ketergantungan satu sama lain, interaksi satu siswa dengan siswa lainnya. Jadi siswa yang sebelumnya mungkin hanya sendiri-sendiri dengan keterbatasan ide, dengan pembelajaran kooperatif bertemu dengan individu lain, berinteraksi menjadi mendapatkan lebih banyak ide. Lalu yang kedua, meningkatkan motivasi belajar. Nah di sini mungkin banyak teman-teman yang sering mengerjakan tugas secara sendiri itu mengalami fase di mana otak stuck dan nggak paham lagi gitu. Mungkin teman-teman memilih untuk seperti menunda tugasnya, atau bahkan terburuknya teman-teman jadi tidak mengerjakan tugas. Akan tetapi dengan pembelajaran kooperatif berkelompok, di saat teman-teman stuck di fase A misalnya, bisa saja kawan atau teman sekelompok bisa di fase itu. Jadi motivasi belajar yang sebelumnya sudah turun itu dapat naik kembali. Lalu yang ketiga adalah meningkatkan pembelajaran dengan bahan ajar kepada orang lain. Jadi gini, setiap individu, setiap siswa memiliki kepala, di mana setiap kepala itu memiliki otak, lalu dioki ide. Jadi semakin banyak ide menjadi semakin banyak bahan yang akan didiskusikan, sehingga dapat membuat proses pembelajaran kooperatif atau berkelompok menjadi lebih efektif. Itu adalah aspek positifnya. Lalu di bawahnya ada aspek negatif kooperatif. Yang pertama itu siswa memilih untuk bekerja sendiri. Nah, ini sering terjadi. Biasanya ini terjadi karena minimnya rasa saling percaya, rasa trust dari satu individu ke individu lainnya. Pencapaian rendah dapat memperlambat kemajuan siswa berprestasi tinggi. Ini pun sering di mana siswa dengan pencapaian rendah biasanya akan memiliki rasa inferior atau tidak percaya diri, dan sehingga tidak temannya yang mungkin lebih paham di tugas tersebut. Jadi individu yang kurang memahami
materi tersebut dapat menghambat temannya yang sudah paham. Seperti itu. Ketiga adalah kemalasan sosial. Di sini saat kerja kelompok, salah satu kelompok sudah dijelaskan pembagian tugasnya seperti apa saja, tetapi mungkin salah satu individunya menunda-nunda mengerjakan tugasnya, sehingga dalam kelompok tersebut ada fase di mana saling menunggu. Lu udah belum sini? Lu udah sih belum ini? Akhirnya dengan saling menunggu itu menyebabkan proses pembelajaran kooperatifnya menjadi kurang efektif atau kurang maksimal. Pendidik sebaya, strategi pembelajaran bantuan rekan sebaya dan bimbingan rekan sebaya online. Yang pertama adalah pendidik sebaya. Jadi di sini siswa juga dapat menjadi pendidik yang efektif, di mana siswa yang seumuran gitu dapat yang sudah paham mengajarkan yang belum paham, agar membantu peran guru lah kayak gitu. Itu pendidikan sebaya. Lalu strategi pembelajaran bantuan rekan sebaya. Nah, pada fase ini guru harus bisa peka gitu, harus bisa, seandainya si A ini kurang di keterampilan apa ya, di keterampilan musik misalnya, di keterampilan musik dia kurang menonjol, lalu di lain sisi ada murid yang bernama B, dia memiliki keterampilan di bidang bermusik. Jadi guru tersebut memerintahkan si B untuk membantu si A dalam bidang keterampilan musik. Itu strategi pembelajaran bantuan rekan sebaya. Yang ketiga adalah bimbingan rekan sebaya online. Ini biasanya proses pembelajarannya sudah pasti online, seperti sekarang aja gitu. Seperti sekarang sedang ada COVID-19, memaksa kita semua untuk belajar di rumah aja, stay at home. Di sini saat proses pembelajaran ada yang salah satu siswa bertanya terus, tidak paham, dan pembimbing itu meminta salah satu muridnya untuk membantu menjelaskan kepada temannya itu yang belum paham melalui proses belajar online gitu. Itu bimbingan rekan sebaya online. Penataan kerja kelompok kecil. Dari penataan kerja kelompok kecil ini nanti ada beberapa pembahasan lagi, yaitu yang pertama mengatur kelompok, yang kedua keterampilan membentuk kelompok, dan yang ketiga penataan interaksi kelompok. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang mengatur kelompok. Nah, seperti yang teman-teman lihat di layar teman-teman, Agan 1992 untuk memaksimalkan kesempatan untuk membimbing dan mendukung rekan sebaya, meningkatkan lintas gender, hunungan, lintas etnis, dan memastikan setidaknya satu siswa dapat melakukan pekerjaan. Itu menurut Kagan ya. Jadi yang saya akan jelaskan dari yang pertama ini adalah, pasti teman-teman mengetahui bahwa kerja kelompok memiliki banyak manfaat kan bagi siswa gitu. Kerja kelompok ini memiliki banyak manfaat bagi siswa, tetapi hal itu membutuhkan perencanaan yang cermat dari seorang guru. Jadi guru ini harus pintar-pintar dalam mengatur kelompok agar dalam proses pembelajaran itu menjadi efektif dalam pembelajaran ya. Nah, makanya seorang guru harus cermat mengatur kelompok-kelompok yang ada di kelasnya. Nah, kemudian juga seorang guru harus mengatur atau membuat kelompok yang heterogen. Apa itu heterogen? Heterogen adalah yang bercampur antara adanya siswa yang menengah dan siswa yang mungkin yang kurang pintar gitu. Jadi bagaimana caranya seorang guru ini mengatur si kelompok tersebut benar-benar efektif. Tuh, yang jadi nanti bisa memaksimalkan kesempatan untuk membimbing, mendukung rekan sebayanya. Nah, jadi dalam kelompok grup ini, dalam kelompoknya bisa membimbing teman-teman sebaya atau seumurannya gitu. Kemudian juga bisa meningkatkan lintas gender antara yang pria dan yang perempuan, dan hubungan lintas etnis antara mungkin ada yang mohon maaf etnisnya suku atau apanya berbeda gitu kan, dan memastikan bahwa setiap kelompok memiliki setidaknya yang dapat melakukan pekerjaan. Artinya dalam satu siswa itu bagaimana seorang guru bisa membuat kelompok yang dalam satu kelompok ini bisa ada orang yang high dalam pengetahuannya.
Nah, kemudian yang kedua adalah keterampilan membentuk kelompok. Lagi-lagi di mana seorang guru itu harus terampil dalam membentuk kelompok agar nanti ketika dalam proses pembelajaran tidak adanya sebuah kejenuhan, tidak ada namanya sebuah perselisihan atau tidak membuat si anak ini menjadi lebih mudah bosan dengan pembelajaran yang ada. Itu karena dalam pembelajaran kooperatif yang baik itu di kelas memerlukan waktu untuk dalam keterampilan membentuk sebuah kelompok. Nah, kapan harusnya dalam pembentukan sebuah kelompok ini seorang guru harus sudah memikirkannya mengenai cara membentuk tim ini awal tahun sekolah. Dari awal tahun sekolah seorang guru harus sudah memikirkan kelompok seperti apa dan bagaimana caranya biar si pembelajaran ini menjadi lebih kooperatif atau lebih efektif dalam berjalan pendidikannya. Karena dalam kelompok yang efektif, kelompok yang cermat, itu kelompok yang bisa dikatakan baik itu adalah nanti bisa membantu siswa menjadi sebuah pendengar yang baik dalam proses pembelajarannya. Kemudian juga memberikan si siswa ini praktek dalam kontribusi pada kelompoknya. Dan juga pasti membantu siswa dalam membahas nilai seorang pemimpin. Kelompok ada pemimpin tah. Nah, itu dia. Dan bagaimana si siswa ini juga bekerja dalam sebuah kelompok dengan seorang pemimpin, bagaimana nanti dalam proses pembelajarannya. Nah, itulah bagaimana keterampilan seorang guru dalam membentuk. Terakhir yaitu penataan interaksi kelompok. Apa itu penataan interaksi kelompok? Yaitu bagaimana menata interaksi antara kelompok, antara anggota lain dan anggota yang lain dalam satu kelompok tersebut ya. Nah, karena pasti dalam sebuah kelompok itu harus ada interaksi yang baik orang anggota dan seorang pemimpin. Nah, kemudian di sini contoh dari penataan interaksi kelompok adalah harus adanya pembagian tugas dalam kelompok tersebut. Ya, dan dalam satu kelompok kecil, misalkan ada 6 siswa ini dibagi, setiap orang dalam kelompok memiliki peran masing-masing. Contohnya, yang menjadi seorang ketua adalah yang bertanggung jawab atas kelompoknya. Kemudian ada si pencatat adalah yang mencatat semua hal-hal yang penting yang berkaitan dengan kelompoknya. Kemudian ada si eksekusi adalah seorang yang harus tampil mempresentasikan hasil-hasilnya. Orang yang berani dalam menyatakan dari hasil-hasil kelompoknya. Kemudian contohnya lagi ada si pendorong adalah orang yang selalu memberi motivator, memberi semangat, memberi keengganan dalam kelompoknya. Kelompok ini terus mau berjalan. Nah, seperti itulah contoh-contoh penataan interaksi kelompok. Karena peran seperti itu menjadikan kelompok berfungsi lebih lancar dan memberikan kepentingan kepada semua anggota kelompok. Nah, jadi kelompok yang dibagi-bagi tugas akan menjadi lebih lancar dan memberikan kepentingan kepada semua anggota kelompok. Presentasi yang selanjutnya yaitu program konstruktivis sosial, di mana program ini merupakan program sistematis, di mana dalam program ini diupayakan siswa agar dapat bisa memecahkan masalah dalam dunia nyata dan mengembangkan pemahaman agar lebih secara konseptual. Nah, pembinaan pembelajaran ini secara menurut para ahli, Anne Brown dan John Campione, itu telah mengembangkan sebuah program yang disebut juga membina komunitas pembelajaran, di mana membina komunitas pembelajaran ini berfokus pada pengembangan aksara dan biologi. Refleksi dan diskusi merupakan sebuah dimensi utama dari program tersebut. Nah, banyak kegiatan kelas terjadi dalam berbagai kelompok kecil ini, di mana siswa saling menantang. Disitulah para guru berusaha untuk dalam pemilihan topik agar secara bertahap pemandu atau guru dapat bisa menyerahkan tanggung jawabnya pembelajaran kepada siswa, di mana secara penuh siswa akan bertanggung jawab terhadap kegiatan pembelajaran ini. Nah, metode komunitas pembina pembelajaran ini ditekankan menjadi 3 hal, yaitu dewasa sebagai panutan, anak-anak mengajar anak-anak, kemudian konsultasi komputer online. Dewasa sebagai panutan menurut para ahli
yaitu dengan cara para ahli dan guru kelas memperkenalkan berbagai gagasan besar. Artinya guru dan para ahli ini menjelaskan sebuah gagasan baru atau sebuah ilmu yang baru. Kemudian di mana orang dewasa ini menunjukkan cara berpikir yang lebih luas dan konseptual dan merefleksikan diri dalam proses mengidentifikasi topik. Artinya secara tidak langsung orang dewasa ini memberikan sebuah contoh untuk dapat ditiru kepada siswa-siswanya, dan mereka pun siswa ini diminta untuk dapat bertanya terkait gagasan-gagasan besar yang sudah disampaikan oleh para ahli. Kemudian juga di sini para ahli dan guru bisa memberikan metode dengan cara diberikan tanggung jawab untuk bisa menjelaskan sebuah gagasan baru, kemudian di mana kelompok-kelompok tersebut akan dibagi kelompok, kemudian diberikan tugas, dan setiap kelompok akan diberikan satu subtopiknya masing-masing. Kemudian anak-anak mengajar anak-anak. Di sini orang dewasa memperkaya pengalaman belajar di kelas itu merupakan sebuah keahlian khusus. Nah, pengajar lintas usia adalah merupakan siswa yang lebih tua dalam mengajar siswa yang lebih muda. Itu biasa kita lakukan melalui tatap muka. Nah, biasanya siswa yang lebih tua ini sering berperan sebagai pemimpin dalam diskusi. Artinya orang dewasa ini lebih cenderung memimpin dalam sebuah diskusi. Nah, kali ini pada metode ini di mana anak-anak akan diberi tanggung jawab untuk memimpin sebuah diskusi kecil, yang dimana pengajaran tersebut timbal baliknya menuntut siswa untuk saling membahas topik yang telah ditentukan oleh para ahli dan guru. Nah, contohnya misalkan dalam sebuah kelompok kecil itu sudah diberikan masing-masing awal laporan. Nah, dari awal laporan itu maka sudah pasti setiap kelompok pasti akan mendiskusikan laporan apa yang tepat akan dibahas di dalam diskusi kelompok kecil tersebut. Nah, ketika kelompok yang bertanggung jawab untuk presentasi, maka siswa-siswa yang lain itu mendengarkan. Kemudian apabila memang ada sedikit pengertian yang kurang dipahami, siswa-siswa yang lain dapat memberikan pertanyaan atau memberikan tambahan agar penjelasan yang disampaikan oleh tim presentasi agar lebih jelas. Nah, maksud metode anak-anak dan anak-anak ini itu sebagai berikut. Yang tadi yang sudah saya jelaskan, di mana anak-anak menjelaskan suatu gagasan baru kepada anak-anak lain dengan cara pembagian laporan tersebut. Kemudian konsultasi komputer online, di mana email juga membentuk komunitas dan keahlian. Melalui email ini, para ahli akan memberikan sebuah pelatihan dan saran serta komentar, di mana pelatihan tersebut para ahli memberikan sebuah materi atau memberikan sebuah cara untuk melakukan suatu hal dalam bentuk pengajaran. Nah, kemudian juga bentuk dari hasil karya komputer online ini berupa seperti poster, presentasi, ataupun laporan secara tertulis, atau berbagai gagasan yang mengajar untuk bekerja dengan anak. Jadi, konsultasi komputer online itu secara tidak langsung para ahli akan memberikan sebuah pemahaman gagasan baru. Sekolah untuk pikiran. Ada banyak area-area yang telah dibahas di dalam buku ataupun referensi yang lainnya. Tapi sebelum masuk ke ranah yang lebih dalam, mari sama-sama kita diskusikan pada hari ini, sebenarnya apa sih definisinya sekolah untuk pikiran itu? Sebenarnya apa sih tujuannya dan lain sebagainya. Saya akan mulai dari sekolah untuk pikiran, yaitu adalah suatu program formal pengajaran yang konstruktivitasnya
adalah sosial. Artinya apa? Program formal ini, pengajaran ini bertujuan untuk membantu siswa untuk memahami pengetahuan yang ada di akademik yang berimplementasikan kepada kehidupan yang nyata. Saya ambil contoh, semisal banyak siswa yang sampai hari ini mungkin beberapa mereka sudah paham terkait materi-materi ataupun materi akademik yang diajarkan oleh tenaga pengajar, tapi tidak menutup kemungkinan masih banyak yang belum mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, justru dari program inilah dibentuk secara sosial untuk memberikan kesempatan untuk merefleksikan, merevisi, dan mengubah pikiran. Karena untuk bertujuannya juga untuk memberikan konsep yang lebih mendalam, sehingga apa? Para siswa ini mampu memecahkan solusinya. Selanjutnya kita akan masuk kepada area yang pertama, yaitu adalah area kurikulum. Bisa sama-sama kita katakan bahwasanya kurikulum adalah suatu sistem. Kenapa saya bilang sistem? Karena pentingnya membuat siswa itu berpikir mengenai masalah dunia nyata yang berbasis masalah, yang berbasis dengan proyek, sehingga ada di pusat kurikulum. Artinya apa di sini? Jadi penyelidikan proses penyali masalah, penyelidikan itu ditekankan secara mendalam dan berskala berkelanjutan. Semisal, saya contohkan, semisal penyelesaian masalah terkait sains, ilmu matematika, dan ilmu sosial. Selanjutnya, kita akan masuk kepada area yang kedua, yaitu area instruksi. Artinya adalah, pada fase ini, tenaga pengajar lebih sering memberikan informasi dan cetakan siswa untuk ia belajar. Bertujuan untuk memberikan banyak kesempatan kepada siswa untuk merancang dan mengatur pembelajarannya sendiri dan memecahkan masalah sendiri. Dan juga mendorong mereka, para siswa, untuk bagaimana bisa bekerja sama dan berpikir secara win solution kepada tim kelompoknya itu sendiri. Sehingga ada pikiran itu yang dieksplorkan pada diri siswa itu sendiri. Banyak pengeksplorasian pada setiap individu siswa di dalam ranah instruksi ini. Yang ketiga adalah soal komunitas. Artinya apa komunitas? Di dalam sekolah untuk berpikir ini, itu bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada para siswa dan para guru sebagai tim dan sebagai anggota komunitas dalam perkumpulan tersebut. Bertujuan untuk mendorong para siswa untuk berpikir tentang bagaimana caranya belajar dan bagaimana cara pemecahan pada setiap masalah yang timbul. Cara ini ampuh digunakan untuk memahami dan serta meningkatkan dunia saat kehidupan nyatanya para siswa tersebut. Selanjutnya adalah teknologi. Teknologi masuk ke dalam area sekolah untuk berpikir. Artinya adalah teknologi ini menjadi poin penting untuk pengembangan serta pertumbuhan apa yang daripada individu siswa tersebut. Teknologi itu bertujuan untuk memecahkan isolasi kelas tradisional untuk mendorong siswanya berkomunikasi secara elektronik dengan komunitas pembelajaran di luar kelas. Artinya apa di sini? Jadi walaupun siswa ini dia masih memiliki skala di mana teknologi ini mampu membantu dia secara proses pembelajaran dengan teknologi yang belum didapatkan di kelas-kelas. Artinya apa? Dia mampu mencari di teknologi, dia mampu mengeksplor teknologi dengan bantuan teknologi. Selanjutnya yaitu adalah penilaian. Penilaian ini menjadi salah satu poin terpenting dalam salah satu area sekolah untuk berpikir. Artinya apa di sini? Penilaian menitikberatkan kepada
sejauh apa pencapaian siswa terhadap kinerja diri sendiri. Sejauh apa kemandirian siswa untuk belajar, dan juga bertujuan untuk mengevaluasi kinerja apa yang dari setiap individu. Saya ambil contoh seperti ini. Banyak siswa yang sudah pandai membaca, tapi membaca itu bertujuan untuk menjawab pertanyaan daripada penelitian. Saya sambil contoh lagi yang kedua, semisal banyak siswa yang sudah pandai menulis, tapi dengan menulis itu, dengan keahlian menulis itu, bertujuan untuk membentuk pengetahuan baru. Artinya apa di sini? Di penilaian ini menitikberatkan juga kepada membuat koordinat lancar dengan pembelajaran dan pengajaran, serta mendorong siswa untuk terlibat dalam penilaian diri sendiri, sehingga ia mampu mengevaluasi diri dia sejauh mana kinerja dari para siswa, sehingga dia bisa ke depannya mengaktualisasikan diri dia untuk jadi lebih baik lagi ke depannya.